kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Fatia Rahma Kamila, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya dari kelompok 12 dengan nomor urut absen 01 dengan NIM 22862061138 yang ingin mempresentasikan artikel jurnal yang membahas tentang perbedaan individu dalam psikologi pendidikan pada mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Siti Nurhayati, MPD Sehakom. Selanjutnya yaitu yang pertama ada abstrak. Perbedaan individu dalam pendidikan menjelaskan perbedaan yang berkaitan dengan siswa, yaitu seperti perbedaan dalam berpikir, merasa dan bertindak di dalam kelas. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan bagaimana perbedaan individu dalam belajar dan pendidikan agar memahami keunikan masing-masing individu. Pada perbedaan individu, upaya yang harus dilakukan oleh guru di kelas antara lain yang pertama menggunakan program perbaikan, yang kedua menggunakan program pengayaan, yang ketiga menggunakan program percepatan, dan yang keempat menggunakan program pembelajaran individu. Program ini mengkhususkan anak-anak untuk belajar mandiri. Setiap pendidik perlu memiliki sifat pengetahuan tentang psikologi pendidikan. Kesimpulannya adalah, psikologi pendidikan merupakan salah satu cabang dari psikologi yang berspesialisasi dalam memahami belajar dan mengajar. Dalam lingkungan pendidikan, psikologi pendidikan memiliki cakupan yang sangat luas. Pada perbedaan individu ditemukan perbedaan antara individu satu dengan individu lainnya dalam hal kepribadian dan kecerdasan. Kata kunci, perbedaan individu psikologi pendidikan. Selanjutnya yang kedua yaitu ada pendahuluan. Setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan yang lainnya. Bahkan, bayi kembar yang identik dengan bentuk fisik yang sama memiliki perbedaan dalam aspek-aspek yang tidak kasat mata. Misalnya seperti IQ, watak, ataupun kepribadian, bahkan sikap dalam memecahkan suatu masalah di kehidupan sehari-harinya. Sehingga dalam hal ini tidak ada satupun makhluk hidup yang sama persis antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan individual dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bidang, yaitu yang pertama perbedaan fisik, yaitu seperti berat badan, jenis kelamin, pendengaran, penglihatan, dan kemampuan bertindak. Yang kedua, perbedaan sosial, yaitu seperti status agama, hubungan keluarga, dan suku. Yang ketiga, perbedaan kepribadian, yaitu seperti watak, minat, dan sikap. Dan yang keempat, perbedaan inteligens dan dasar perbedaan kecakapan di sekolah. Perbedaan individual yang bersifat fisik tidak hanya terbatas pada sesuatu yang dapat dilihat saja, akan tetapi dapat juga dihitung dan dikalkulasikan pada ranah yang berbeda-beda, seperti misalnya usia, berat badan, kemampuan panca indera yang tidak hanya dapat dilihat secara kasat mata. Karakteristik perbedaan individu inilah yang nantinya akan membantu anak untuk belajar dan untuk lebih spesifik. Selanjutnya yaitu masih seputaran dengan pendahuluan. Siswa merupakan individu yang sedang masa pertumbuhan dan masa perkembangan. Di samping mereka mempunyai kesamaan, tentu juga mempunyai sifat yang khas yang dimiliki oleh diri pribadi masing-masing. Komponen utama terbentuknya keunikan individu dengan timbulnya perbedaan individu dapat diperoleh dari faktor pembawaan dan lingkungan tempat mereka tinggal. Pembawaan dan lingkungan tempat mereka tinggal juga akan mempengaruhi perbedaan individu. Masalah yang terjadi pada perbedaan individu dalam pendidikan biasanya menjelaskan perbedaan yang berkaitan dengan siswa, baik dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak dalam satu kelas. Perbedaan pada individu menyangkut variasi yang terjadi pada aspek fisik maupun psikologis. Perbedaan zaman menimbulkan perubahan dan kemajuan dalam masyarakat. Aspek perubahan meliputi sosial, politik, ekonomi, industri, dan informasi. Akibatnya berbagai permasalahan yang dihadapi oleh individu, misalnya seperti pengangguran, penyesuaian diri, kesempatan kerja, masalah keluarga, dan masalah pribadi. Ada sebagian individu dapat mengatasi masalahnya dengan sempurna, dan sebagian individu lainnya masih perlu mendapatkan bantuan. Dalam psikologi, teori yang dikembangkan oleh Lindgren tentang perbedaan individu menyatakan bahwa perbedaan individu menyangkut banyak perbedaan yang terjadi, yaitu perbedaan dalam aspek fisik dan psikologis.
Selanjutnya yaitu ada metodologi penelitian. Metode penelitian ini menggunakan studi kepustakaan untuk menelaah melalui tulisan dari buku mengenai perbedaan individu. Studi kepustakaan ini diartikan sebagai serangkaian aktivitas dalam mengumpulkan data pustaka, membaca yang berkaitan dengan materi yang akan ditulis dan mencatat serta mengolah bahan yang akan diteliti. Selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan dari perbedaan individu yaitu dalam psikologi perkembangan, perbedaan antara individu satu dengan yang lainnya amat berbeda, mulai dari segi fisik maupun psikologis. Pendidikan menjelaskan perbedaan yang berkaitan dengan individu, yaitu perbedaan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak antara siswa. Masalah individu menjadi perhatian besar dalam kajian psikologi. Perbedaan individu merupakan faktor penting sebagai dasar pengembangan dan pengajaran. Perbedaan dalam proses pengajaran yaitu perbedaan kemampuan bakat, minat, dan cara belajar siswa. Perbedaan individu dalam hal kepribadian dan ciri pada siswa antara lain tentang aspek jasmani, agama, intelektual, sosial, etika, dan estetika. Hal ini dimiliki tiap siswa dan mereka memiliki keunikan tertentu dalam pembelajaran. Selain perbedaan yang dimiliki oleh siswa, mereka juga memiliki persamaan yaitu seperti dalam aspek kecerdasan, prestasi, bakat, sikap, kebiasaan, ciri-ciri jasmaniah, minat, perkembangan, dan latar belakang lingkungan. Dari beberapa perbedaan yang sudah dijelaskan mengenai perbedaan individu, penulis mencoba mengklasifikasikan menjadi 3 aspek yaitu yang pertama perbedaan biologis, yang kedua perbedaan intelektual, dan yang ketiga perbedaan psikologis. Perbedaan psikologis sering menjadi masalah yang dialami oleh guru dalam hal pembelajaran dan pengajaran di sekolah. Misalnya, masalah yang menyangkut minat dan perhatian siswa terhadap bahan pelajaran yang diberikan oleh guru di kelas. Pada perbedaan individu, hal yang harus dilakukan dalam menangani masalah tersebut adalah penanganan apa yang harus dilakukan guru di dalam kelas antara lain dengan menggunakan cara yang pertama, program perbaikan pada anak yang lambat dalam mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Yang kedua yaitu program pengayaan pada anak yang butuh tambahan dalam pendalaman materi pembelajaran, pengembangan kemampuan analisis, dan pemecahan masalah. Yang ketiga, program percepatan pada anak yang memiliki kecerdasan dan bakat yang istimewa. Dan yang keempat, program pembelajaran individu yang dilakukan oleh guru untuk pengembangan diri pada anak didik di sekolah yang memungkinkan siswa untuk dapat belajar sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dan yang kelima, program yang mengkhususkan anak untuk belajar mandiri. Dan selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan dari psikologi pendidikan. Kewajiban setiap pendidik untuk bertanggung jawab dalam mendidik siswa di sekolah. Psikologi adalah studi ilmiah tentang perilaku dan proses mental. Masalah pendidikan adalah masalah yang dialami oleh setiap orang dari dulu hingga sekarang. Psikologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang berusaha memahami sesama manusia, baik dari perilakunya maupun dari segi tingkah laku yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Bagi beberapa pendidik, pengetahuan psikologis tentang siswa merupakan hal yang penting karena mereka melihat bagaimana perilaku siswa setiap hari dalam proses pembelajaran di sekolah. Setiap guru wajib untuk memiliki ilmu tentang psikologi pendidikan. Hal ini dikarenakan seorang guru memiliki tanggung jawab dalam mendidik siswa. Psikologi pendidikan merupakan cabang ilmu yang khusus memahami cara pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Cakupan dari ilmu psikologi sangat luas dan masalah yang banyak dibahas dalam psikologi pendidikan adalah masalah belajar. Dalam proses pendidikan, guru memberikan pengaruh yang cukup besar pada siswa dalam lingkungan sekolah. Proses yang terjadi dalam psikologi pendidikan dalam suatu situasi antara pendidik dan anak didik menyangkut banyak sekali hal, seperti materi yang diberikan dan tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini, psikologi pendidikan memberikan pengaruh psikologis dalam proses pendidikan dan secara psikologis guru memberikan perlakuan yang baik pada diri siswa. Yang terakhir yaitu adalah kesimpulan. Perbedaan individu merupakan hal yang penting harus dilakukan oleh guru, karena perbedaan ini dapat digunakan oleh guru untuk menentukan metode belajar yang tepat dalam proses belajar mengajar di kelas. Guru haruslah teliti dalam mencari dan menemukan perbedaan yang ada pada siswa, terutama perbedaan yang sangat menonjol.
Hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam proses belajar mengajar serta dalam memberikan pelayanan terhadap siswa agar mampu menemukan dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana perbedaan individu yang terjadi pada pembelajaran, karena sering kita temui penyebab dari masalah belajar ada pada perbedaan yang terjadi pada individu itu sendiri. Selain dari perbedaan individu dalam kepribadian, ada juga perbedaan yang lain dilihat, yaitu seperti perbedaan dalam inteligensi. Untuk itu, perlu adanya pendidik untuk dapat mengetahui cara bagaimana menangani masalah perbedaan individu dalam pembelajaran pada anak didik. Perlu adanya metode dan penanganan yang baik pada anak didik tersebut. Selesai sudah pembawaan artikel jurnal yang saya bacakan ini. Semoga bermanfaat untuk kalian calon para pendidik anak-anak bangsa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.